Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama di GBI REM pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang selalu menyertai kami, melindungi dan memberkati kami. Sepanjang minggu yang telah berlalu, Engkau telah menyertai kami, memimpin hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa untuk kembali beribadah kepadamu. Bapa di surga Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu. Kami selalu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman, kasih dan pengharapan kami. Bapa, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pengkiandu pada pagi hari ini Bapa. Berkati hamba-Mu, biarlah melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Engkau sampaikan bagi kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Singer, worship leader, para pemain musik, asar dan semuanya Tuhan tanpa ada yang terkecuali. Berkati kami semua Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Yesus telah memulai segala yang baik dalam kehidupan kita. Dan percayalah, Dia juga akan membawa kita sampai akhirnya nanti. Asalkan kita tetap setia. Dan kesetiaan itu terus kita jaga dalam hidup kita. Setia kepada Tuhan dan setia mengasihi Dia. Mari bersama katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu yang berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti
kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa kami, Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, sempurnakan senap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari jemaat saja pujikan pujian ini. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik di dalamku. Engkau menjadikanku serupa dengan gambaran-Mu, Tuhan, dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, karya mulia, ya. Amin. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia. Amin. Sempurnakan Tuhan agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia,
pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, sempurnakan agar indah. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri bersama. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita sembah Dia, mari angkat suara tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang pedulikan kami. Haleluya. Angkat suaramu, nyanyikan syukur bagi Raja segala raja, sebab Dia layak disembah. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, besar Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, Raja segala raja selamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bawa syukur, kami bawa sembah, pujian bagi Sang Raja. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, glory. Kemuliaan bagi-Mu Yesus Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Raja segala raja. Haleluya. 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 Allah yang setia, Allah yang mulia selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku muliakan Engkau Allah. Haleluya. Pertama, kami tidak lupa untuk mengatakan terima kasih. Pagi ini kami sudah bangun, boleh melihat anak, cucu, menantu, dan keluarga yang kami cintai. Dan Engkau juga ingatkan kami akan satu kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan batiniah. Karena itu kami siap sejak pagi tadi untuk bertemu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Sampaikan Bapa, firman-Mu lewat bahasa yang mudah dimengerti, difahami, dan paling sederhana. Apapun yang terjadi, kami selalu mengucap syukur. Berkati gereja ini
Dan kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saudara, tanpa kita sadari, ternyata hidup ini banyak disita oleh satu kata, menunggu. Banyak waktu kita habis, saudara. Saya belajar tentang menunggu karena setiap saya berangkat dan pulang Surabaya Jakarta, saya harus menunggu. Dan itu rata-rata makan minimum 2 jam. Akhirnya saya merenung. Menunggu itu apa sih? Menunggu itu bukan hanya soal waktu, tapi sebuah sikap batin. Karena di dalam menunggu ada kecemasan, ada kegelisahan, tapi tetap di dalamnya ada harapan. Saudara, jadi sekali lagi menunggu bukan hanya soal waktu, tapi sebuah sikap batin. Menunggu adalah sebuah proses di mana kita dibentuk kesabaran kita antara marah dan memaafkan. Nah, di dalam menunggu, saya mencoba menjaga jarak antara pikiran dan emosi saya. Karena kalau pikiran dan emosi terlalu dekat pada saat saya menunggu, saya bisa ikut marah karena delay, karena semuanya. Tapi waktu saya bisa menjaga jarak dengan berpikir jernih, dan emosi yang kadang-kadang sulit dikendalikan, saya tetap mampu mengendalikan diri saya. Amin. Menunggu itu mencari dan menanti itu paling gak enak, ya. Nah, saudara, menunggu itu adalah menjaga jarak ya antara emosi dan pikiran. Dan kedua, di situ selama saya menunggu bertahun-tahun setiap Senin, Jumat, di situ saya mampu mengelola, mengendalikan diri saya sendiri. Mana yang tidak perlu dan mana yang perlu. Bukan hal yang gampang loh menunggu itu. Banyak masalah di dalam menunggu. Menunggu kapan suami pulang, kapan dia bertobat. Menunggu kapan anak saya sekolah, kapan baby ini lahir. Dan banyak hal. Tapi seringkali hal-hal seperti itu gak pernah dipikirkan. Tapi saya pikirkan. Karena menunggu adalah sebuah proses kesabaran yang disertai dengan harapan. Saudara, saya banyak melihat mondar-mandirnya manusia. Saya banyak bicara dengan teman-teman. Akhirnya saya melihat manusia ini ada 2, saudara. Manusia isi dan manusia sensasi. Saya nggak tahu kita masing-masing tipe yang mana. Tapi saya akan memberikan ciri-cirinya secara ringkas. Manusia berisi adalah manusia yang punya bobot dan punya nilai. Dia punya keyakinan, dia punya belief, dia punya prinsip-prinsip, dia punya aturan, dia punya ketelitian. Nah, itulah manusia yang berisi. Dan tentunya yang penting, manusia berisi adalah manusia yang punya tujuan yang jelas. Tapi kalau manusia sensasi gimana Pak? Manusia sensasi itu adalah manusia yang kerjaannya cuma tebar pesona, pencitraan, saudara. Orang Jawa itu bilang kurang gawe. Pencitraan kadang-kadang memang diperlukan, tapi cuma sekian persen. Jangan menjadi manusia sensasi, tapi jadilah manusia isi. Manusia isi itu pasti punya tujuan jelas. Kalau bahasa Maduranya visi lah. Visi ini memicu orang itu untuk berprestasi. Dan waktu dia berprestasi, dia meninggalkan legacy, warisan iman, warisan kebaikan, warisan kehormatan. Tapi kalau isi ini saya urai, I-nya artinya apa? I artinya integrity atau integritas. Orang-orang yang berbobot, berisi, itu selalu satu kata antara apa ucapan dan apa perbuatan. Ya, S-nya adalah sensitivity.
Dia punya kepedulian. Dia peka terhadap lingkungan, terhadap sesama, khususnya terhadap keluarga. Jadi cirinya manusia isi adalah manusia yang punya kepedulian dan dia selalu proaktif. Ya. Dan yang ketiga, yang dibawanya adalah inovasi. Orang berisi itu selalu mampu berkreativitas. Kerjaannya nggak gitu-gitu aja, ngomongnya nggak gitu-gitu aja, capek kan? Coba kalau saya setiap minggu ngomongnya itu, saudara mau datang dengar saya? Enggak mau, Bu. Saya kalau kebaktian di Surabaya, saya orang yang sangat memilih pendeta. Saya nggak memilih gedung, saudara. Walaupun gedungnya di kampung, tapi kalau si pendeta atau pembicara itu bisa mengubah cara berpikir saya, bisa ngeklik hati saya, sehingga perilaku saya berubah. Kemanapun pembicara itu, pasti saya uber. Ya. Kalau saudara cuma cari gedung ini benda mati, saudara. Ya. Jadi hidup itu harus memilih. Hidup adalah sebuah keputusan. Banyak orang saya dengar, yang penting kebaktian Pak, siapapun pembicaranya, itu orang bodoh buat saya. Saudara makan soto aja milih kan? Saudara cari makanan milih enggak? Apalagi seorang pembicara yang akan mengisi pikiran saya, mengubah perilaku saya. Saya sangat berhati-hati. Pembicara harus membuat perubahan dan kemajuan dalam hidup pribadi saya. Walaupun gerejanya gubuk, pasti saya kejar kemanapun. Ya, nah saudara. Jadi integrity, sensitivity, inovasi, prestasi, dan legacy. Saudara termasuk yang mana? Manusia isi atau manusia sensasi? Sekarang ini banyak sensasi, saudara. HP Anda kan bisa menciptakan panggung sendiri kan? Android Anda. Bisa mau model kepala di atas, ngangkang ke bawah. Ya, terserah Anda. Manusia sekarang adalah manusia yang gila panggung, saudara. Walaupun di panggung cuma sensasi. Walaupun di panggung cuma tebar pesona. Saya tidak pernah akan mau naik panggung kalau saya tidak bisa memberkati Anda. Amin. Jadi naik panggung adalah sesuatu yang terhormat, sangat mulia dan panggilan Tuhan. Nah, hari ini kita mau baca dulu, saudara. Cuman 2 ayat pendek sekali. Kita bangkit berdiri. Bukain saya Yohanes 19. Ayat 4 sampai 7. Biasanya mereka di sini sekarang pindah ke situ jadi saya bingung. Ya, Yohanes 19 ayat 4 sampai 7. Ya. Kita baca bareng-bareng aja. 2, 3. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihat, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Ayat 5. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka yang keras, 2, 3. Lihatlah manusia itu. Sekarang tolong pindah ke Markus 2 ayat 12. Ya. Markus 2 ayat 12. Kita tunggu Injil Markus pasal 2 ayat 12. Ya. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya apa? 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Silakan duduk. Jadi kalau 2 kalimat firman Tuhan ini saya gabung, lihatlah manusia itu yang begini belum pernah kita lihat, ya. Dan kita akan belajar. Saudara, ternyata salah satu kunci sukses adalah kemampuan melihat.
Yesus berkata, barang siapa punya mata, hendaknya engkau melihat. Melihat yang gimana Pak Pengki? Pertama, melihat yang tidak dilihat orang lain. Kedua, melihat lebih jauh, ya. Dan tadi saya katakan melihat lebih banyak. Jadi salah satu kunci sukses adalah kemampuan melihat. Itu namanya peluang. Kemampuan melihat saya bagi 3, ya. Melihat lebih jauh daripada orang lain, melihat yang tidak dilihat oleh orang lain, dan melihat lebih banyak dari orang lain. Gampang nggak? Anda bisa ngelihat nggak? Saudara bisa ngelihat musuhmu adalah sahabatmu? Kalau Anda mampu melihat musuhmu itu adalah sahabatmu, Anda punya mata tapi bisa melihat. Melihat dengan hati, melihat dengan pikiran. Nah, hari ini tema kita adalah antara otensitas dan otoritas. Bagaimana sih menjadi manusia yang otentik? Saudara, Pilatus itu gubernur Yudea. Dia diangkat oleh pemerintahan yang jaya, yaitu Roma. Dia orang yang sangat mengalami kemurahan Tuhan. Kenapa? Dia tidak pernah cari Tuhan, tapi Tuhan datang kepada Pilatus. Banyak orang cari Tuhan, enggak ketemu Tuhan. Pilatus di tengah pekerjaan, Yesusnya datang. Perhatikan saudara, jadi pekerjaan itu harus punya kehormatan dan memuliakan Tuhan. Walaupun dia tukang beca, tukang sapu, tukang apapun, muliakan Tuhan. Ya, jadi yang namanya Pilatus orang yang sangat mengalami kemurahan Tuhan. Kenapa sih? Emang dia nggak pernah lihat manusia? Sampai lihat Yesus dia ngomong, lihatlah manusia itu. Nanti saya jelaskan saudara. Saudara, bapak-bapak kalau lihat orang cantik, oh gila, bro, lihat bro. Ya, namanya pembicaraan laki-laki ya. Kan kayak gitu. Lihat-lihat pahanya, lihat-lihat rambutnya. Kayaknya nggak pernah lihat perempuan gitu ya. Ini laki jadul banget ini. Tapi seringkali dari kumpulan pria, saya mendengar banyak pembicaraan itu. Ada sesuatu. Nanti kita bahas kenapa Pilatus mengatakan lihatlah manusia itu. Padahal di sekitarnya ada ratusan manusia, saudara. Tapi kenapa dia ngomong lihatlah manusia itu. Dan manusia itu namanya Yesus, saudara. Saya pelajari ya. Antara manusia dengan kuasa. Pertama, Yesus itu mengakui otoritas. Dia tidak melawan pemerintah. Dia taat kepada Pilatus. Walaupun dia menjajah Roma. Menjajah Yahudi, orang Roma. Jadi dia mengakui otoritas walaupun kita mengerti dia adalah Tuhan. Jadi jangan sampai ada orang Indonesia dari kelompok apapun sampai tidak mengakui otoritas pemerintah. Karena pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Jadi barang siapa melawan pemerintah, dia melawan Allah. Kita harus siap menghadapi apa yang kita suka atau yang tidak kita suka. Belajar, saudara. Jadi yang pertama, Yesus mengakui otoritas walaupun bangsa itu menjajah bangsanya. Yang kedua, Yesus itu punya keputusan internal, saudara. Setelah dia melihat, dia tidak punya keputusan. Jadi gini ya, saya belajar dari manusia Yesus. Yesus itu mengolah kehendak Allah seolah-olah keluar dari dalam dirinya. Sekali lagi, Yesus itu mampu mengolah kehendak Allah. Dari luar dirinya dilihat, dia melihat internal dirinya, kemudian diolah. Jadi orang mendengar perkataan Yesus seolah-olah firman itu keluar dari dirinya. Walaupun memang dia sang firman, saudara. Ngerti teman-teman saya ngomong sampai sini? Ya. Jadi kita harus punya kemampuan mengolah faktor eksternal dimasukkan
untuk bergabung dengan faktor internal di dalam diri saya, dan di situ ada Roh Kudus. Sehingga apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara ucapkan, itu kelihatannya firman Tuhan, saudara. Ya, itu hebatnya Yesus. Jadi Yesus mengakui otoritas, dia mengambil keputusan internal, tapi mempertimbangkan faktor eksternal. Saya kan bicara Yesus sebagai manusia. Nah, saudara, Yesus tuh sebagai putra Allah, dia punya ketaatan enggak? Ya, saudara kan kalau taat itu karena terpaksa. Dulu saya pernah digosipin, iya Pak Pengki itu taat sama GBI Rem. Soalnya tiap bulan digaji 50 juta. Rasanya mulutnya mau saya tempeleng, saya injek orang itu, saudara. Saya tidak pernah menerima gaji dari gereja. Saya taat karena saya mau taat. Amin. Jangan taat mati. Jangan taat buta. Jangan taat karena sebuah kepentingan. Ya, saya belajar dari Yesus. Yesus itu di dalam ketaatannya tidak membatasi kebebasannya. Ya, pertama, saudara catat. Yesus itu di dalam ketaatannya tidak membatasi kebebasannya. Kebebasannya itu diisi dengan ketaatan, gitu loh, saudara. Ini muka bengong apa ngerti sih? Udahlah, ngerti nggak ngerti, yang penting gua ngomong. Saya harap Anda ngerti. Ya, orang yang datang ke saya harus manusia cerdas, saudara. Ya. Jadi ketaatan Yesus itu tidak membatasi kebebasan, tapi di dalam kebebasan diisi oleh ketaatan. Contohnya gini, kadang-kadang saya dengan teman-teman ya kalau sama teman kerja sekuler nggak usah diomong lah, sama teman gereja aja. Kadang-kadang ngomong ngalor ngidul, itu lupa diri, saudara. Mulai ngomong apa, tapi otak kita kan diingatin. Di dalam kebebasan harus diisi oleh sebuah ketaatan. Ketaatan Yesus itu dijiwai oleh kebebasan. Bukan taat mati. Kan saya pernah mengatakan, kenapa agama kehilangan cinta dan kasih sayang? Kenapa agama gak punya empati? Ya, karena kebebasannya adalah taat yang mati, patuh buta. Saya minta jemaat adalah jemaat yang kritis. Kalau ada pembicaraan hamba Tuhan yang Anda kurang setuju, ya jangan langsung loncat naik mimbar dong. Nanti kalau saya turun nanya, Pak Pengki, saya kok nggak ngerti, apa nggak begini. Saya siap, saudara. Saya siap orang ditanya, saya orang siap menjawab, dan saya siap orang untuk mengkritik saya. Tapi orang mengkritik harus punya solusi. Kalau ngeritik tidak memberikan solusi, itu pembunuhan terhadap masa depan saya, saudara. Tolong ya, kritik saya dengan sebuah solusi. Saudara, dan yang terakhir, Yesus itu mengambil keputusan tanpa jaminan. Saudara percaya enggak? Saya melihat banyak manusia mengambil keputusan nunggu persetujuan orang lain dulu. Kalau dia ngomong ya, saya iya. Kalau tidak, ya tidak. Saya orang tidak begitu. Dalam 1 detik, saya akan mengambil keputusan. Saudara dukung atau tidak, resikonya akan saya pikul semua. Itulah mau manusia yang otentik. Anda gak berani ngambil keputusan karena takut resikonya kan. Anda ngambil keputusan, nunggu orang lain mutusin sama enggak? Kita ngambil keputusan, tunggu persetujuan orang. Saya mau tanya, gampangnya aja. Di sini siapa pria yang sudah punya istri? Tolong angkat tangan. Bapak-bapak kalau ngambil keputusan minta persetujuan istri enggak? Saya bikin istri tersinggung hari ini. Tapi harus ngerti dulu ya. Saya tanya, bapak-bapak kalau ngambil keputusan minta persetujuan istri enggak? Ada yang minta, ada yang tidak. Ya. Tapi kalau Anda semua mau keluar, mau pakai baju apa, terus minta persetujuan istri, itu suami bau keteknya istri. Saudara.
Nggak boleh. Anda itu imam. Anda punya otoritas. Ya. Dan istri juga nggak boleh taat buta, saudara. Enak mana? Suami nggak pulang, duit pulang, atau suami pulang nggak bawa duit? Enak mana, Bu? Ayo milih. Kalau saya dua-duanya, Pak, udah bosen sama dia. Ya yang bagus ya dia pulang bawa duit, berkoper-koper. Amin. Jangan munafik ngomong duit. Ada yang nggak perlu duit? Saya doyan banget loh duit. Tapi jangan minta orang, nyari bro. Amin. Kerja keras, kerja pintar, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja cerdas. Ya, nggak boleh. Kita cuma minta. Jangan jadi pengemis rohani. Jadilah juragan-juragan yang rohani. Ya, saudara siap mengambil keputusan? Yesus mengambil keputusan. Tidak minta dukungan orang lain. Yang penting Bapa merestui. Itulah akibatnya. Dia naik ke sorga. Amin. Ya, naik ke sorga itu berarti dia mampu mengalahkan gravitasi bumi. Saudara loncat, pasti jatuh lagi kok. Makanya jangan sombong. Ya. Dan Yesus mampu mengalahkan gravitasi. Gravitasi adalah sedotan ego, kepentingan, kekuasaan. Sehingga balik lagi. Mampukah Anda melepaskan ikatan-ikatan gravitasi tadi? Hidupmu akan melayang. Hidupmu akan ringan. Memang gak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya. Nah sekarang saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Kenapa Pilatus sampai ngomong? Lihatlah manusia itu. Pilatus gubernur loh. Yesus rakyat biasa dianggap sesat. Yesus itu kalau sekarang terkena pasal penistaan agama. Dia nggak beda jauh sama Ahok, saudara. Yesus kena pasal penistaan agama. Seandainya kita pun hidup saat itu, kita pasti gabung sama Farisi. Gila, masa dia ngaku putra Allah, dia ngaku anak Allah, mana ada Allah beranak. Kita pasti ikut menghujat Yesus. Tapi kenapa Anda enggak? Karena otak kita sudah diterangi oleh cahaya ilahi. Roh Kudus sudah menuntun Anda. Yesus sudah menyatakan dirinya kepada saya. Saya belasan tahun mencoba mengerti. Kenapa Yesus itu Tuhan? Gak ngerti-ngerti. Sampai saraf saya jebol juga gak ngerti, Bu. Tapi pada saat Yesus melawat, datang secara pribadi. Orang mau ngomong Yesus itu apapun buat saya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Minta penyataan Tuhan. Nah, pertama, kenapa manusia tidak bisa menjadi manusia? Karena dia tidak tahu manusia itu apa, siapa, dan bagaimana. Ya. Pertama, Pilatus bertanya demikian. Karena dia tidak tahu kenapa manusia tidak bisa menjadi manusia. Karena dia tidak tahu manusia itu apa, siapa, bagaimana, dia ada, tujuannya apa. Ada satu kalimat filosofis ngomong begini. Aku berpikir maka aku ada. Gak tahu siapa yang nulis, tapi itu terkenal banget. Yang kedua, banyak manusia tidak tahu dirinya manusia. Karena dia tidak pernah menjadi dirinya. Selalu ingin jadi orang lain. Jadilah dirimu, saudara. Walaupun Anda lahir muka kurang bagus, gak usah dioperasi. Saya setuju muka dioperasi kalau Anda lahir cacat. Misalnya sumbing, ya itu boleh. Ya, tapi kalau lahir waras, ngapain sih dioperasi? Yang rambutnya keruwel keriting, minta dilurusin, dibonding. Entar rambut lurus, minta dikeriting. Lama-lama kepala kita gila loh, saudara. Ya, makanya banyak orang gila. Karena rambutnya sudah gila. Jadilah dirimu sendiri. Orang Cina lahir matanya sipit. Nggak usah diblokin, saudara. Saudara tahu kenapa Cina matanya sipit? Ini cerita engkong saya, dia ngomong begini. Dulu Pengki ratusan tahun yang lalu ada juragan Cina kaya raya. Dia punya pegawai-pegawai itu dari pribumi.
Nah, setiap malam si pegawai pribumi ini ikut membantu ngitung keuntungan si kokok ini. Ya, dan dia lihat, engkau itu ngitung duitnya melipir terus sampai ininya naik, saudara. Karena bertahun-tahun ngitung duit melipir sampai ininya naik, akhirnya orang Cina turunannya sipit. Itu sejarahnya. Ya. Jadi yang sipit nggak usah dibunderin, yang bunder nggak usah disipitin, ya. Kita bukan orang seragam. Tuhan menciptakan di tengah keperbedaan, ya. Kenapa manusia tidak bisa melihat dirinya sebagai manusia? Karena banyak manusia pengen jadi Tuhan. Apalagi Bapak pendeta-pendeta ini. Saya dengar suara Tuhan. Waduh, kayak kupingnya sendiri yang bagus. Kita kuping toa, semua yang lain kuping luar negeri, saudara. Ngapain sih begitu? Saya kalau mendengar suara Tuhan, lewat pikiran saya. Lewat tanda-tanda, lewat perasaan saya. Ya, jadi tadi saya ngomong, Yesus itu mengolah dari luar ke dalam. Dia mengambil keputusan berdasarkan kehendak Bapa. Sehingga apa yang dia ngomong itu memang firman. Ya, jangan jadi Tuhan, saudara. Ya. Selanjutnya, dia ngomong, lihatlah manusia itu. Secara manusia begini. Pilatus ini nggak pernah lihat orang model begini, saudara. Makanya dia ngomong, yang begini belum pernah kita lihat. Jadilah berbeda, jadilah unik. Jangan takut mengutarakan pendapat, saudara. Ya. Jadi di sini Pilatus bertanya itu karena belum pernah lihat orang seperti ini. Pilatus kafir, saudara. Pilatus tuh mikir, ini orang punya Tuhan, Farisi ini orang agama. Jadi Pilatus ingin ngomong, beda banget ya dia sama Farisi ini. Itu, makanya Pilatus ngomong, saya ini tahu agama-agama di Israel tahu. Tapi orang satu ini beda, saudara. Jangan sekedar beragama, tapi memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi kritisi setiap pembicaraan. Jangan patuh buta, jangan taat tanpa sebuah pendapat. Ya, taat dalam kebebasan, bebas yang dijiwai oleh sebuah ketaatan. Yang ketiga, saya mencoba membaca perasaan. Apa yang bergejolak dalam pikiran Pilatus? Pertama, Pilatus itu kagum. Gila orang ini. Dia cuma bisa ngomong, edan, gila. Kira-kira kalau hidup zaman sekarang begitu. Dan dia mengalami kegelisahan. Saudara tahu, saat itu Pilatus ngomong, dia tahu dia benar, tidak bersalah. Jadi saat itu Pilatus ada dalam satu titik ketidakberdayaan. Dia ingin membela, tapi nggak bisa. Orang di luar teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa Pilatus tidak berani? Karena dia punya masa lalu yang belum selesai. Dia koruptor besar. Di sini siapa yang punya masa lalu yang belum terselesaikan? Selesaikan agar jiwa dan pikiranmu bebas berhadapan dalam keadaan apapun dengan siapapun. Bebas, saudara. Ya, saudara, nanti kebaktian jam 1 kita pindah ke ruangan yang di ujung. Pas di sebelahnya FIFA. Jadi petugas FIFA sama kita nanti berhadapan-hadapan. Itu cara Tuhan untuk melakukan pendekatan. Banyak teman-teman gelisah. Wah gimana? Loh saya nggak gelisah. Wong jiwa saya bebas kok. Mau berhadapan dengan ayam, kodok, itik, manusia. Ayo berhadapan. Dia kagum karena ketidakberdayaan. Kagum Yesus ini manusia kok begini. Dia unik, dia beda. Jadi saya akhiri. Jadi waktu Pontius Pilatus berhadapan dengan Yesus, muncul sebuah pertanyaan. Siapa menghakimi siapa? Ya kan? Siapa melihat siapa? Ya. Manusia itu adalah hati nuraninya. Manusia itu adalah pikirannya.
Tubuh ini benda mati, seonggok daging. Cuma karena ada roh, kita seger. Mbak, bobotnya berapa Mbak? Beratnya? Saya bukan soal gemuk, enggak. Gemuk itu juga indah, tapi ini masih oke lah, bodinya oke. Berapa kira-kira beratnya? Berapa? 60. Hah? Gila, 70. Ya enggak apa-apa, puji Tuhan. Tapi dia seger ya, cakep. Coba bayangin kalau dia enggak punya roh, Anda beli daging sapi 70 kilo. Enggak boleh di kulkas, diletakkan di ruangan ini. Besok busuk loh saudara. Ini 70 kilo, cakep. Karena apa? Ada kehidupan, ada roh. Jadi kalau Anda punya kehidupan bersama Tuhan, jiwamu seger, fisikmu seger, sehat. Saya cuma 72 Pak. Ya, dia 70. Jadi nanti kalau dia umur 76, bisa 270 loh. Kalau seumur saya. Saudara, saya ingin katakan, kalau mau langsing, gak usah ke dokter. Secara alami, olahraga, jaga makan minum. Amin. Pikiran bersih. Banyak teman-teman pelangsingan ke dokter, entar ginjalmu hancur, kebanyakan minum obat. Entar obatnya nggak diminum, melembung kanan kiri lebih gede lagi. Ya, nggak usah. Saudara lihat dari samping, bagus nggak perutnya Pak Bengki? Ini nggak saya tahan-tahan. Ini kalau dibuka masih ada seksnya. Tuh, karena saya dulu terlalu lama latihan, ya bela diri, ngangkat besi. Jadi nggak mungkin badan langsing itu proses 1-2 bulan. Enggak, bertahun-tahun. Amin. Jangan ambil jalan pintas. Wanita kalau sudah 50 tahun nggak usah aneh-aneh. Itu saatnya berkembang ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah. Itu umur perkembangan bagi wanita. Ya, syukurin aja ya. Dulu istri saya lewat, saya nengok, saudara. Bulu, pinggangnya 37, cakep. Begitu mendekati 60, Tuhan Yesus tolong. Tapi dia tetap istri saya, amin. Cinta bukan karena gemuk kurus, cinta ya cinta, dia berdiri sendiri. Kalau cinta Anda hubungkan dengan perkembangan badan, entar umur 60 kita cerai rame-rame, saudara. Iya, yang Anda cintai fisiknya atau pribadinya, gitu loh. Ini hanya intermezzo aja ya. Jadi Pilatus adalah orang yang luar biasa, tapi sayang keputusannya tidak dipertimbangkan, dia berujung kepada cuci tangan. Padahal dia berhadapan dengan Yesus, seharusnya dia melihat, dia sudah ngomong, lihatlah manusia itu. Orang semua disuruh ngelihat, dia sendiri nggak kelihatan, bener kan? Ya, makanya yang penting, ayo lihatlah manusia itu. Jangan ngelihat Yesus sebagai Tuhan. Nanti kita bingung, lihatlah dia pada sisi manusia. Jadi Pilatus itu adalah gambaran kekuasaan yang tidak punya kuasa. Ayo saudara, jadilah manusia yang otentik. Baik, supaya lebih jelas kita akan melihat multimedia. Caranya gimana Pak Pengki? Kita akan belajar. Siap menjadi manusia otentik. Jadilah dirimu sendiri. Enggak perlu jadi orang lain. Enggak perlu jadi Tuhan. Ya, orang itu aneh. Mempertuhankan setan. Tapi mempersetankan Tuhan. Sering enggak Anda melakukan hal begitu? Oke? Enggak bisa John? Lakunya dulu. Kalau nggak bisa ya mari kita berdoa. Saya terus ke dan mokot dulu saudara. Saya itu orang gampang kok, ya kan? Tapi pembicaraan saya tadi Anda ngerti nggak? Oh saya ngomong gampang aja kok. Ya sudah ngerti, lakukan. Ya lakunya Rik. Kemurahan Tuhan, amazing grace.
Dengerin lagu dulu, setengah menit ya. Autentisitas dan otoritas. Ada dua manusia. Yang satu isi, yang satu pencitraan. Kita setiap hari selalu pakai topeng. Topeng rohani, kalau ngomong, shalom. Saya nggak pernah gitu. Woi, sini woi. Kadang-kadang pakai bahasa Surabaya. Ya. Ngapain sih pencitraan? Jadilah diri. Orang Batak kalau ngomong nggak usah dilembut-lembutin, lucu. Jadilah Batak, yang asli Batak. Ya. Jadi orang Solo, ya orang Solo. Jangan sok galak, ya. Jadi bagaimana saat manusia berhadapan dengan otoritas? Oke, naik lagi. Ya. Kenapa manusia nggak bisa jadi manusia? Karena setiap hari kita mengalami tekanan dan tuntutan. Nah, ini ada keliru. Karena ini bikinnya di atas kereta api kayak David semalam. Ya. Tekanan dan tuntutan itu bertemu dengan kepentingan. Akhirnya kita mengolahnya. Manusia kan seneng kan? Ya dosa, ya selamat. Ya korupsi, ya aman. Bener kan? Saya juga pengen gitu kalau bisa. Akhirnya ketangkep tangan, OTT. Ya, jadi di dalam menghadapi tuntutan dan tekanan kita perlu tuntunan. Jadi Anda tepat hadir di gereja ini karena di tempat ini ada tuntunan dari Sang Pencipta. Ya, oke, naik lagi, klik. Saudara, apa artinya intentional? Ini sebuah istilah. Jadi kalau Anda mau menjadi manusia sehingga orang lain kagum sama Anda, bekerjalah dengan sebuah tujuan. Bukan bekerja hanya perlu uang, bukan hanya bekerja untuk perlu makan. Ayam pun tiap hari juga kerja untuk makan. Yang kedua, setiap pekerjaan Anda lakukan tindakan yang berarti. Manusia sekarang ini aneh ya. Kalau orang tuh sibuk, mondar-mandir kayak setrikaan, loncat sana, loncat sini kayak bola bekel. Orang mengatakan itu sukses. Gila kali. Sibuk itu tidak otentik dengan kesuksesan, tidak, saudara. Ya. Yang ketiga, kerjakanlah apa yang Anda kerjakan dengan cara baik dan benar. Ya. Nanti saudara akan kelimpahan. Naik lagi. Klik. Reinvention ini apa? Sekarang ini memang semeraut, semuanya rancu. Saya sering ngajar FUKA kan. Di kantor Anda mungkin pernah diajar FUKA. Kita hidup dalam sebuah ruangan ketidakpastian. Tapi dengan reinvention menemukan yang positif di tengah kekacauan yang diisi dengan negativitas. Ya, temukan yang positif. Ya, saya kasih contoh. Gelap itu menurut Anda positif atau negatif? Gelap itu positif loh. Saya tidur nggak bisa pakai lampu, kamar saya harus saya gelapin. Cuci film harus gelap kan? Coba kalau terang, filmnya jadi apa? Saya kasih contoh lagi. Anda benci nyamuk kan? Loh, nyamuk itu gigit Anda punya niat nyakitin Anda nggak? Tanya, nyamuk-nyamuk, niatmu dirubah dong, jangan sakitin saya. Dia nggak punya niat nyakitin. Dia gigit untuk cari makan. Kenapa Anda bunuh dengan tepokan yang keras? Mati lu. Jangan dong. Saudara digigit nyamuk bentel kan? Kalau digaruk makin sampai keluar darah dikit-dikit, nikmat nggak? Jadi digigit nyamuk itu nikmat atau laknat? Mikir. Otak ini bukan hanya untuk menerima informasi, tapi untuk berpikir ya. Di tengah situasi positif, negatif, saya akan ketemukan situasi positif, saudara. Naik lagi. Ini sebenarnya gampang. Benar secara spiritual, benar secara emosional, tepat secara relasional, saudara. Hubunganmu dengan Tuhan diperbaiki dulu, emosimu dikendalikan, dan punya teman-teman yang mendukung, yang tepat, saudara. Ya, naik lagi.
Saudara tahu? Driving, struggling, suffering. Anda perlu mental ini. Pertama, kita baca dari bawah. Suffering adalah mental tahan menderita. Ini khususnya anak-anak muda sekarang ya. Banyak enggak tahan menderita. Maunya instan, pintas. Miliki kemampuan tahan menderita. Kedua, struggling. Miliki kemampuan untuk bertahan dan berjuang. Ya. Saya enggak butuh tentara bayaran, tapi saya butuh seorang pejuang. Dan yang terakhir, driving. Kalau Anda punya itu, berkembang. Hidup ini berkembang. Ya, oke, naik lagi. Kita mau selesaikan. Saudara perhatikan, sekarang ini adalah change, perubahan. Perubahan itu puncaknya ada peluang, tapi di samping peluang Anda menghadapi tekanan. Di tengah tekanan, jangan melakukan pembenaran. Nanti Anda nggak ketemu peluang. Ya, jangan cari pembenaran, jangan menyalahkan tekanan. Naik lagi satu. Saudara, kalau Anda belum berhasil, ubah fokus, ubah nilai hidupmu, dan carilah makna yang baik. Ubah semuanya, saudara. Maka perubahan akan Anda kendalikan. Kita naik lagi satu. Ya, saudara, yang benar yang mana ini? Terserah, berserah, atau menyerah? Kalau terserah ini orang nggak punya usaha, sudah terserahlah, aku terima aja, ya. Tapi kalau menyerah ini belum bertindak apa-apa sudah kalah. Tapi berserah, Anda punya usaha, tapi diserahkan kepada Tuhan. Ini yang benar, ya. Oke, dan di tengahnya ada Tuhan. Saya selesai, Tuhan memberkati. Amin, ya. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk Anda. Bapa di sorga, terima kasih. Kami ingin menjadi manusia yang otentik. Bukan topeng, bukan pencitraan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi kekuasaan, menghadapi godaan, menghadapi sesuatu yang berubah saat ini. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menuntun kami, berkati dan berkati setiap jiwa di tempat ini. Terima kasih Bapak, rumah tangga mereka, ekonomi mereka, semuanya. Bahkan rekan-rekan sepelayanan. Pagi ini Tuhan memberkati, kebaktian setelah ini juga Tuhan memberkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati, silakan duduk. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman yang sudah disampaikan. Saya percaya kita akan semakin lebih baik lagi saat kita melakukan firman Tuhan dan semua yang kita terima hari ini. Terima kasih, Oba Pengki, Tuhan memberkati. Baik, kita akan membawa persembahan kita. Mari persiapkan persembahan kita yang terbaik. Dan sebelum kita memberi persembahan, mari kita akan satu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima Tuhan, nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semuanya karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Kuduskan persembahan ini, sucikan agar dapat digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang sempat memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara diberkati. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang sungguh sangat baik, yang sudah memberkati kita. Nanti saudara bisa memberikan lewat transfer atau GoPay, OVO. Saudara juga bisa memasukkan amplop yang ada ke dalam kotak-kotak yang sudah tersedia di dekat pintu keluar. Baik, kita
Bangkit berdiri. Dengan rasa syukur kami Tuhan berterima kasih. Lewat ibadah pagi hari ini tidak ada satupun kami yang tidak diberkati Tuhan. Kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu. Kiranya Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu. Dan Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkati Tuhan. Dan semua kami yang sudah melayani dalam ibadah yang pertama di tempat ini. Kami percaya jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Biarlah kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala, kami terus sehati dan memberikan yang terbaik pelayanan kami untuk Tuhan lewat gereja Tuhan di tempat ini. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada hadir pada pagi hari ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan jemaat Tuhan di tempat ini jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan Tuhan pakai untuk menjadi terang garam dimanapun umat-Mu berada. Berkati juga Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati pemilik hotel ini, tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Berkati juga kota kami, kota Jakarta. Berkati Indonesia, para pemimpin bangsa ini mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ada, Tuhan Yesus berkati. Sebentar sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu kami diberkati Tuhan. Karena itu kami juga arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk diberkati Tuhan. Diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan, usaha, toko dan keuangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun. Kau menjadi kepala bukan ekor. Kau akan hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta, Bapa yang baik selalu dan terus memberikan yang terbaik. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.